Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran bukan hanya kitab yang dibaca, tetapi juga kitab yang harus dipahami. Semakin kita mengenal bagaimana Al-Quran diturunkan, dikumpulkan, dijaga, ditafsirkan, semakin kita akan merasakan keagungan kalam Allah. Melalui video ini, mari bersama-sama menyelami ilmu ulumul Quran, sebuah ilmu yang menjadi kunci untuk memahami Al-Quran secara benar dan mendalam. Pastikan Anda menonton sampai selesai agar tidak melewatkan pembahasan yang sangat penting. Semoga video ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ulumul Quran. Pengertian daripada ulumul Quran itu kata ulum berarti ilmu-ilmu. Kata Al-Quran berarti kitab suci umat Islam. Secara istilah, ulumul Quran adalah seluruh ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya wahyu, penulisan, pembukuan, cara membaca, penafsiran, hingga kandungan hukumnya. Tujuan daripada ilmu ulumul Quran yaitu 1. Memahami Al-Quran secara benar. 2. Menjaga keaslian Al-Quran. 3. Menjaga pedoman dalam penafsiran Al-Quran. Selanjutnya, sejarah munculnya ulumul Quran. Pertama, masa Nabi Muhammad. Pada masa Rasulullah SAW, ulumul Quran belum menjadi disiplin ilmu yang tersusun. Namun, dasar-dasarnya telah diajarkan langsung oleh Nabi kepada para sahabat seperti sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, cara membaca Al-Quran yang benar, penjelasan makna ayat, ayat yang menghapus hukum ayat lain atau nasikh dan mansukh. Segala persoalan tentang Al-Quran dapat langsung dinyatakan kepada Rasulullah SAW sehingga belum diperlukan pembukuan ilmu secara khusus. Selanjutnya, masa sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat mulai mengajarkan Al-Quran kepada generasi berikutnya. Pada masa ini, muncul perhatian terhadap pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq, penyatuan bacaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan melalui mushaf Utsmani, menjelaskan tafsir dan sebab turunnya ayat oleh sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya, masa tabi'in. Pada masa tabi'in, kajian tentang Al-Quran semakin berkembang. Ilmu-ilmu seperti tafsir, qiraat, asbabun nuzul, dan nasikh mansukh mulai diajarkan secara sistematis meskipun masih tersebar dalam berbagai majelis ilmu dan belum dibukukan sebagai satu disiplin ilmu. Yang selanjutnya, masa pembukuan ilmu ulumul Quran atau masa kodifikasi. Mulai abad kedua dan ketiga Hijriah, para ulama menulis kitab-kitab yang membahas cabang-cabang ulumul Quran secara terpisah, seperti ilmu asbabun nuzul, ilmu qiraat, ilmu nasikh wa mansukh, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu gharib Al-Quran.
Kemudian pada abad ke-5 Hijriah dan sesudahnya, berbagai cabang tersebut mulai dihimpun dalam satu kitab yang membahas ulumul Quran secara menyeluruh. Yang terakhir, masa penyempurnaan. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah, lahirlah kitab-kitab besar yang menjadi rujukan utama di antaranya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, karya Imam Az-Zarkasi. Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, karya Imam As-Suyuti. Kedua kitab ini menghimpun puluhan hingga ratusan pembahasan tentang Al-Quran dan menjadi referensi penting hingga saat ini. Selanjutnya, ruang lingkup ulumul Quran. Beberapa cabangnya yaitu Asbabun Nuzul, 2. Makkiyah dan Madaniyah, ketiga Nasikh dan Mansukh, keempat Muhkam dan Mutasyabih, kelima Qiraat, keenam I'jaz Al-Quran, ketujuh Munasabah, ke-8 Gharibul Quran, ke-9 Tafsir, ke-10 Ras Usmani. Selanjutnya membahas Asbabun Nuzul, peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat. Manfaat daripada Asbabun Nuzul: 1. Memahami makna ayat. 2. Mengetahui hikmah hukum. Ketiga, menghindari kesalahan tafsir. Selanjutnya, Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri dari Makkiyah, surat Makkiyah yaitu 1. Turun sebelum hijrah. 2. Fokus pada akidah. 3. Ayat pendek. Terus ciri-ciri daripada surat Madaniyah yaitu 1. Turun setelah hijrah. 2. Fokus pada hukum. 3. Ayat lebih panjang. Selanjutnya, Nasikh wa Mansukh. Pengertian: Nasikh yaitu hukum yang menghapus, Mansukh yaitu hukum yang dihapus. Hikmah daripada Nasikh wa Mansukh yaitu 1. Menyesuaikan kondisi umat. 2. Memberikan kemudahan. Selanjutnya, Muhkam dan Mutasyabih. Muhkam berarti ayat yang maknanya jelas. Mutasyabih berarti ayat yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hikmah daripada adanya muhkam dan mutasyabih yaitu 1. Menguji keimanan. 2. Mendorong kajian ilmiah. Selanjutnya, Qiraah Al-Quran. Pengertian: perbedaan cara membaca Al-Quran yang sah berdasarkan sanad, yaitu macam-macam qiraah. 1. Qiraah sab'ah, terdiri dari 1. Imam Nafi Al-Madani, perawi Qalun dan Waras. 2. Ibnu Katsir Al-Makki, perawi Al-Bazi dan Qambul. Ketiga, Abu Amr Al-Bashri, perawi Ad-Duri dan As-Susi. Keempat, Ibnu Amir Ad-Dimashqi, perawi Hisam dan Ibnu Zakwan. Kelima, Asim bin Abi An-Najud, perawi Syu'bah dan Hafiz. Riwayat Hafiz dari Asim adalah yang paling banyak digunakan di Indonesia. Keenam, Hamzah Az-Zayyad, perawi Kholaf dan Kholad. Ketujuh, Al-Kisai, perawi Ad-Duri dan Abul Haris. Yang kedua, Qiraah Asyar, yaitu dari ketujuh yang tadi ditambah lagi 3 qiraah, yaitu ke-8
Abu Ja'far Al-Madani, perawi Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Kesembilan, Ya'qub Al-Hadrami, perawi Ruwais dan Rauh. Kesepuluh, Khalaf Al-Asyir, perawi Ishaq dan Idris. Selanjutnya, I'jaz Al-Quran. I'jaz berarti kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan: 1. Bahasa, kandungan ilmiah, berita gaib, syariat. 5. Keindahan susunan. Ras Utsmani dan pembukuan Al-Quran. 1. Masa Nabi, ditulis oleh para sahabat. Masa Abu Bakar, dikumpulkan menjadi mushaf. Kemudian yang ketiga, masa Utsman, disalin menjadi mushaf Utsmani. Tujuan dari mushaf Utsmani, tujuan daripada Ras Utsmani dan pembukuan Al-Quran yaitu menyatukan bacaan umat Islam. Selanjutnya, tafsir Al-Quran. Pengertian ilmu untuk menjelaskan makna Al-Quran. Berdasarkan sumber penafsiran, meliputi tafsir bil maksur. 2. Tafsir bil ra'yi. Ketiga, tafsir isyari. Berdasarkan metode penafsiran, meliputi tafsir maudhu'i. 2. Tafsir tahlili. Ketiga, tafsir muqarron. Keempat, tafsir ijmali. Berdasarkan corak atau ijtihad tafsir. 1. Tafsir lughawi atau bahasa. 2. Tafsir fiqhi. Ketiga, tafsir adabi ijtimai. Keempat, tafsir ilmi. Kelima, tafsir filsafi. Keenam, tafsir sufi. Ketujuh, tafsir kalami. Selanjutnya, manfaat mempelajari ulumul Quran. 1. Memahami isi Al-Quran. 2. Mengetahui sejarah Al-Quran. Ketiga, menjaga kemurnian wahyu. Keempat, memudahkan penafsiran. Kelima, menghindari kesalahan memahami ayat. Keenam, menguatkan keimanan. Selanjutnya, kesimpulan. Ulumul Quran adalah kumpulan ilmu yang membahas seluruh aspek Al-Quran. Kedua, ilmu ini sangat penting bagi setiap muslim, khususnya pelajar ilmu agama. Ketiga, dengan ulumul Quran, pemahaman terhadap Al-Quran menjadi lebih besar, mendalam, dan sesuai kaidah. Hadis keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Terakhir, di sini memperlihatkan mushaf Utsmani. Gambar ini menampilkan manuskrip kuno Al-Quran yang dikenal sebagai mushaf Utsmani yang sering dikaitkan dengan masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Manuskrip ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi yang merupakan salah satu bukti tertua penulisan Al-Quran. Salinan spesifik ini diyakini disimpan di Uzbekistan atau Istanbul, dan beberapa tradisi mengaitkannya langsung dengan Khalifah ketiga. Demikian pembahasan kali ini. Banyak kesalahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.